para peserta PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Hartini, dan saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini sudah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, khususnya saya, sehingga pada kesempatan ini saya bisa share terkait dengan mata pelatihan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Ini merupakan salah satu mata pelatihan dari agenda 1. Ya. Baik, Bapak Ibu, betapa pentingnya mata pelatihan ini, ya. Karena apa? Karena dalam mencapai visi negara ini, visi Indonesia, ya, adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Maka saat ini menghadapi berbagai tantangan. Saat ini menghadapi berbagai permasalahan, ya. Permasalahan kekinian yang dihadapi oleh bangsa dan negara saat ini, ya, antara lain ini masalah-masalah yang saya rasa sudah berjalan gitu ya, masalah yang berjalan sejak lama begitu, dan ini sampai saat ini nampaknya juga masih sulit untuk diatasi, yaitu terkait dengan masalah korupsi. Kemudian juga Bapak Ibu, ya, masalah terkait dengan penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan juga permasalahan-permasalahan lain yang ini sudah barang tentu sangat menghambat bagaimana pencapaian visi Indonesia yang kita perjuangkan bersama, ya. Baik, saya akan share, ya, terkait dengan, ya, apa terutama tujuan dan juga ruang lingkup isi dari materi ini, ya. Karena ketika kita bisa mengelola pembelajaran ini dengan baik, ya, maka harapannya nanti, ya, akan betul-betul bahwa yang namanya etika dan integritas itu akan mengaktual, ya, dalam pelaksanaan tugas, ya, Bapak dan Ibu para peserta, ya, nanti setelah selesai mengikuti pelatihan ini, ya, yaitu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan tugas, ya. Mungkin saya tidak akan perkenalkan diri lagi, ya, ini karena sudah ada di dalam tayangan saya, ya. Kemudian Bapak Ibu para peserta PKP, ya, bahwa untuk materi 1, ya, ini menjadi bagian dari agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan bela negara, ya. Yang mana untuk agenda 1 itu, ya, membekali peserta, ya, dengan pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai dan konsepsi bela negara, moral, etika dalam konteks penguatan kedisiplinan, karena kedisiplinan ini sangat penting Bapak dan Ibu, ya. Indonesia hanya akan maju manakala seluruh warga bangsa ini memiliki kedisiplinan, ya. Dan juga kapasitas kepemimpinan bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal, ya.
yang mana mudah-mudahan ini ada apa ya, nanti narasumber yang menyampaikan ini ya, sehingga peserta nantinya akan memiliki kemampuan untuk menunjukkan perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara dalam ini ya, dalam mengendalikan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya bela negara ya. Jadi itu terkait dengan tujuan agenda 1. Nah, kemudian untuk agenda 1 ini ya, itu ada 2 mata pelatihan, yaitu etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Yang secara virtual meeting ya, itu nanti 3 JP ya, itu akan diisi ceramah narasumber. Ya, kemudian 9 CP ini nanti kita proses interactive learning, participatory learning, ya, virtual learning Bapak Ibu ya, melalui Zoom ya, yang nanti mungkin hanya akan ada sedikit ceramah, kemudian Bapak Ibu akan melaksanakan diskusi yang akan melaksanakan aktivitas individu juga. Untuk mata pelatihan yang 1, yang pertama ini nanti ada 1 hari ini ya, 12 JP Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian berikutnya kita harus memahami ya sesungguhnya bagaimana nanti ruang lingkup dan juga tujuan ya dari mata pelatihan ini ya. Jadi mata pelatihan ini ya, itu membekali peserta PKP dengan kemampuan memahami dan mengaktualisasikan moral, etika jabatan, dan etika pemerintahan ya. Jadi ini mohon maaf, memahami, mengaktualisasikan ya. Ada 2 hal ya, mengaktualisasikan ya. Mungkin kalau untuk memahami ini kadang-kadang mudah begitu, tetapi begitu mengaktualisasikan itu ada tantangan yang luar biasa ya. Ini biasanya agak sulit ya, maka perlu satu ikhtiar yang luar biasa. Mengaktualisasikan moral, etika jabatan, etika pemerintahan, serta nilai-nilai bela negara ya. Jadi nilai-nilai bela negara, nanti ada cinta tanah air ya, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, dan seterusnya nanti akan kita pelajari. Nilai-nilai bela negara guna mengembangkan etika, sikap, dan perilaku dalam mengendalikan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila. Bapak Ibu ya, integritas ini perlu pendalaman tersendiri ya. Karena apa? Karena untuk bisa menjadi bangsa yang maju tidak cukup bangsa ini pintar saja ya, tetapi harus dilandasi oleh sikap perilaku ya yang berintegritas ya. Nanti akan kita bahas ini ya, seperti apa. Oke, selain juga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi dari narasumber ya. Kemudian hasil akhir dari proses pembelajaran untuk mata pelatihan 1 ya, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila ini ya, bahwa harapannya Bapak Ibu mampu mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di instansinya ya. Sehingga tantangannya adalah karena ini mengaktualisasikannya, maka dalam proses pembelajaran nanti ini harus ada upaya-upaya memvisualisasikan, kemudian juga Bapak Ibu mendiskusikan begitu ya. Nah, kaitannya dengan materi integritas ini ya.
Kemudian ya, apa indikator hasil belajarnya? Dalam teori andragogi maka ada self evaluation ya. Sesungguhnya para peserta pembelajar orang dewasa itu bisa mengevaluasi hasil belajarnya itu secara mandiri, self evaluation ya. Ya, ini dengan apa? Dengan mengacu pada indikator hasil belajar. Ya, jadi ini ada 6 Bapak Ibu yang mudah-mudahan Bapak Ibu ini sudah membaca juga di modulnya begitu, di materi-materi yang sudah diupload di LMS. Ya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan substansi ceramah. Jadi nanti ketika narasumber itu menyampaikan ceramahnya, maka Bapak Ibu nanti akan bisa melakukan satu proses ya, bagaimana pemahaman akan isi ceramahnya itu ya. Kemudian nanti secara individu ya Bapak Ibu akan mencoba untuk merangkum, mengambil intisari gitu ya, apa yang diceramahkan ya. Kemudian juga menjelaskan bela negara dalam kisaran sejarah kemerdekaan. Ya, tolong ini juga Bapak Ibu sudah membaca di modul. Bagaimana kilasan sejarah kemerdekaan. Ya, bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Itu ya. Jadi ini kita jas merah, jangan lupakan sejarah. Karena dengan sejarah kita mungkin mempelajari sejarah itu, kita akan mampu untuk empati, untuk menginternalisasi gitu ya, nilai-nilai perjuangan ya, nilai-nilai motivasi, semangat, cinta ya, tanah air ya, bela negara dan seterusnya, ini nilai bela negara ini gitu ya, itu oleh para pendahulu-pendahulu kita. Bangsa ini sesungguhnya tidak diperjuangkan dengan gampang kan gitu ya, dengan susah payah ya. Untuk itu jangan sia-siakan ketika kita mengemban amanah kaitannya dengan bagaimana untuk mengelola ya kehidupan berbangsa bernegara, penyelenggaraan negara ini ya, kita terlibat di dalamnya sebagai ASN juga sebagai pengawas, pejabat pengawas ya, maka di sini kita harus betul-betul serius ya. Kemudian juga menganalisis nilai-nilai dasar dan teladan bela negara. Ya. Jadi sesungguhnya banyak pendahulu kita yang sudah beliau itu mewariskan ya keteladanan bela negara. Ya, karena beliau sudah betul-betul real ya dalam hidupnya. Real betul-betul sudah mengorbankan pikiran ya, kemudian juga perasaan, kemudian fisik ya, darah air mata ya, ini teladan bela negara ya. Kita sekarang meneruskan perjuangan beliau tapi tantangannya berbeda ya, antara kilasan sejarah yang lalu dengan kekinian ya. Jadi kalau kekinian bagaimana kita dalam kaitannya dengan pengendalian pelayanan yang ada di unit kita. Kemudian yang keempat, menjelaskan tujuan dan visi negara. Ya, jadi tujuan visi negara ya dikaitkan dengan Pancasila. Ya, keterkaitannya dengan Pancasila serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. Ya, kaitannya dengan ketahanan nasional karena ini ada kaitannya dengan apa? Mengidentifikasi gitu ya, ya maka sudah barang tentu ya kita mungkin nanti akan menggunakan satu patron begitu, satu pola ya pengklasifikasiannya yaitu dengan Astagatra. Kemudian yang kelima, menjelaskan etika dan akuntabilitas ASN. Jadi ini ASN ini tuntut ya, jadi kinerjanya oke ya, kemudian juga etika, bagaimana mengimplementasikan etika ini juga harus dipertanggungjawabkan juga.
Kemudian menganalisis penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Ya, jadi mungkin di sini ada tantangan-tantangan juga ya terkait dengan bagaimana penerapan etika ini di dalam jabatan. Ada hambatan, ada tantangan ya, kemudian bagaimana juga solusinya. Ya, sehingga tetap ketika kita mengendalikan pelayanan ini bisa kita lakukan dengan baik. Itu indikator hasil belajar. Silakan ini dipelajari betul karena ini menjadi alat ukur juga apakah pembelajaran kita sudah mencapai tujuan apa belum ya. Kemudian ya, ini materi pokoknya nanti didahului dengan ceramah ya, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila ya. Insya Allah ini sudah ya, mungkin sudah ada narasumber yang diberikan tugas ya untuk memberikan ini gitu. Kemudian yang kedua, bela negara dalam kilasan sejarah dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nilai-nilai dasar teladan bela negara, tujuan visi dan visi negara, kemudian etika dan integritas ASN, penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan. Ya, ini saya rasa ini yang nanti akan dipelajari ya. Kemudian berikutnya, nah ini nanti ceramahnya. Kemudian strategi pembelajarannya seperti apa? Ya. Bapak Ibu diharapkan ya pada saat ini sudah membuka LMS dan sudah membaca modul dan juga bahan-bahan yang ada di sana, sudah melihat video begitu ya, termasuk video yang saya buat ini, videonya Bu Hartini ini. Ya. Kemudian ceramah narasumber. Mencari, mempelajari berbagai materi di internet, bahan-bahan terkait, ya silahkan untuk memperkaya, mendalami, ya ini tracking, silahkan Anda tracking di internet. Kemudian juga mungkin saya akan menyampaikan ceramah-ceramah singkat, tugas mandiri, ya diskusi kelompok, diskusi pleno, ya ini nanti akan kita ya lakukan. Jadi ini aktivitas pembelajaran sehingga kita akan terapkan active learning, participatory learning ya, sehingga semakin Bapak Ibu sibuk, semakin banyak aktivitas, maka learning outcomes-nya semakin tinggi. Oke Bapak Ibu, saya rasa itu yang untuk mengantar mata pelatihan ya, untuk pengantar mata pelatihan yang pertama dari agenda 1 ya, yaitu etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Diakhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat, tetap sehat dan nanti saya akan membuat video lagi kaitannya dengan mata pelatihan yang kedua ya, bela negara kepemimpinan Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.